محمد نبينا بنور هدينا من مكة من نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Kesalahan fatal yang dibuat oleh orang-orang Wahabi yang menyebabkan kesalahan itu dari mereka sulit dibendung, malah melebar adalah mereka mengikuti dalil langsung tanpa mengikuti orang ahli dalam memahami dalil. Kesalahan yang sangat fatal. Kita lihat saat Al-Quran turun itu ke atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus Nabi bacakan kepada para sahabat. Maka sahabat dalam memahami Al-Quran tanya sama ahlinya. Yang ahli di saat itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat orang Arab. Sahabat berkat nur kenubuah, kenabian itu. Berkat nur nubuah. Mereka dikasih kepahaman dalam ilmu nahwu saraf dan ilmu-ilmu yang lain. Tetapi dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, walaupun mereka dengar langsung hafal, bahkan sebagian dari mereka di zaman Nabi masih hidup sudah dibolehkan memberi fatwa itu. Tetapi mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tidak terlepas dari bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu juga begitu. Jadi belajar dulu, punya level sampai level ijtihad setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Barulah mereka mengambil hukum langsung dari Al-Quran alias sudah dijadikan Allah sebagai ahli. Dari kalangan sahabat saja itu yang berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun, menyaksikan turunnya wahyu, mendengarkan langsung sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saat beliau dihidupkan sampai masa tabi'in, salah satu sahabat yang paling terakhir meninggal itu bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Selagi masih ada Hasan Basri, jangan bertanya sama saya. Anas tidak hafal Quran? Hafal. Tetapi Anas mengerti radhiyallahu anhu bahwa Al-Quran adalah dalil tanpa ragu. Sehingga dalam memahami Al-Quran harus ahli. Walaupun dari segi derajat di sisi Allah itu semua manusia seluruh dunia dan jin dijadikan seperti Hasan Basri rahmatullahi alaih, tidak bisa menyamai level seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebab sohbatnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau jujur bahwa kepahaman mengenai Al-Quran lebih Allah buka kepada Hasan Basri ketimbang saya. Makanya apa kata beliau tadi? Selagi masih ada Hasan Basri, jangan bertanya sama saya. Karena kenapa Al-Quran itu bukan hanya zahirnya saja yang dibaca, diartikan, dipahami, terus dari situ diambil hukum. Tetapi Al-Quran itu sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampaikan bahwa Al-Quran itu laksana lautan. Isinya itu tidak habis-habis, kedalamannya tidak ada yang mampu sampai mendeteksi seluruh lautan ini. Di antara Maroko, perjalanan menuju Amerika itu benua apa namanya itu? Di Atlantik, laut apa? Laut Atlantik. Tidak ada satu manusia yang sekarang sampai hari tadi yang bisa menyelam di lautan itu, mengetahui secara detail apa isi lautan di situ, terus berapa dalamnya. Masa manusia sampai di dalam-dalam? Kenapa? Itu lautan terkenal ganasnya. Allah cetak dia gelombangnya itu begitu kuat dan tinggi sehingga para kapten kapal yang melewati itu tempat, setiap melewati hampir setiap dari mereka menyangka mungkin inilah pelayaran saya terakhir. Maka Al-Quran itu ada kemiripan, walaupun Al-Quran tidak bisa disamakan dengan lautan, kedalaman, kemudian perkara-perkara yang di dalam Al-Quran itu tidak bisa diketahui oleh siapapun secara detail. Tapi yang maha tahu nomor satu Allah, yang kedua ke atas siapa Al-Quran diturunkan, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bilang begitu.
Orang-orang Wahabi ngotot ikuti dalil. Tidak ada dalil. Rasul tidak buat. Rasul tidak memerintahkan. Selalu itu yang mereka suarakan. Narasi-narasi yang zahirnya bagus tetapi hakikatnya selalu digaungkan, selalu dibicarakan. Walaupun dipatahkan. Tetapi mereka itu ada kemiripan dengan orang-orang yang tidak beriman itu. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Dalam ayat lain summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Paham tidak? Tidak ada kemiripan sama orang tidak beriman itu. Ngotot terhadap kesalahan mereka, sehingga begitu ngototnya itu akhirnya ulama-ulama yang punya kapasitas dalam berijtihad, dalam memaparkan pendapat-pendapat mereka itu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ijma qiyas, dianggap itu bertentangan dengan Al-Quran, dianggap itu bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma. Sehingga terkadang nama-nama imam dipanggil itu seperti contoh Imam Syafi'i, tidak dipanggil lagi Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata, Asy-Syafi'i bilang begini, Asy-Syafi'i bilang begini. Imam Syafi'i itu nenek moyangmu. Su'ul adab, memanggil orang-orang yang dimuliakan sama Allah itu perlu memanggil dengan panggilan terhormat. Seminim-minimnya Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Kalau kamu tidak mau bilang imam. Beliau tidak mengklaim diri beliau adalah imam. Tetapi klaim itu datang dari orang-orang yang di dalam hatinya dikasih masuk cinta kepada beliau, mengagungkan beliau karena keilmuan, ketakwaan, keikhlasan, kemudian sungguh-sungguh dalam perjuangannya untuk menyebarkan Islam. Dan yang memberikan itu julukan bukan orang awam, tetapi orang-orang yang dikasih juga kedalaman ilmu yang dekat dengan Allah. Maka kurang ajar namanya itu. Namanya apa? Bapaknya saja dia tidak panggil nama. Dia panggil bapakku, kakekku. Kenapa? Dalam tradisi mereka kalau panggil langsung anak, panggil nama bapak itu namanya kurang ajar. Di dalam Al-Quran lihat Allah sampaikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tidak tahu. Kalau kamu tanya orang tahu, kalau kamu tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan secara langsung untuk ikuti Al-Quran. Walaupun kita sepakat dan semua ulama sepakat bahwa Al-Quran itu adalah asas nomor 1 dalam Islam. Jangankan mengingkari satu Al-Quran, satu titik yang disepakati bahwa itu titik bagian dari ayat Al-Quran, maka titik itu kalau diingkari orang jadi kafir itu. Nah, kalau misalkan ayat itu menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama, kalau ada yang mengatakan itu bukan bagian dari ayat Al-Quran, tidak jadi kafir. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Malik rahmatullahi alaih bukan bagian dari Al-Quran. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih bagian dari Al-Quran di awal surat Fatihah. Bahkan pendapat yang kuat dari kalangan Syafi'iyah atau dari Imam Syafi'i rahmatullahi alaih bahwa Bismillah di awal setiap surat itu bagian dari Al-Quran. Tetapi ini karena mahalul ikhtilaf, tempat yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, maka kalau ada dari pengikut Imam Malik yang mengatakan Bismillah di awal surat Fatihah itu bukan ayat Al-Quran, itu tidak jadi kafir. Paham tidak? Sama juga kalau ada yang mengatakan itu bagian dari suratul Fatihah, dia tidak jadi kafir juga. Karena sebagaimana menghilangkan satu ayat dari Al-Quran, mengingkari satu ayat dari Al-Quran yang menjadi kesepakatan itu di kalangan para ulama mujtahidin, hukumnya kufur dan orang yang ingkar jadi kafir, maka sama juga menambah yang bukan bagian dari Al-Quran dengan sengaja itu, orang itu juga jadi kafir. Tetapi dengan keberadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala suruh sahabat dan seluruh manusia sampai hari kiamat bahwa Al-Quran diikuti dengan fahamnya siapa? Faham ahli nomor 1 ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di seluruh sahabat tadi seperti mana saya jelaskan, tidak semua juga dikasih keahlian yang sama. Bahkan dari tabi'in ada yang mengungguli para sahabat. Makanya Allah sampaikan itu, kalau kamu mau dapat petunjuk, Allah katakan in tuti'uhu tahtadu.
Kalau kamu ikuti dia Muhammad, kamu dapat petunjuk. Wa ma 'ala rasul illal balagh. Tidaklah ke atas Rasul kecuali hanya menyampaikan, hanya menjelaskan. Kamu ikuti, dapat petunjuk. Kamu tidak ikuti, kamu akan sesat. Pertanyaan, bukankah ayat itu membahas mengenai yang suruh diikuti oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam Syafi'i bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Abu Hanifah bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya itu. Paham tidak? Jawabannya betul seperti itu, tetapi mereka adalah bagian dari pewaris pewaris dari nabi-nabi. Nabi tidak mewariskan dirham wala dinar, tetapi yang Nabi wariskan adalah ilmu. Maka mereka, para imam-imam, dikasih kepahaman untuk apa? Memahami Al-Quran, menjadi orang ahli dalam memahami Al-Quran. Maka di situ ada kemiripan dari segi ahli. Walaupun derajat ahli itu level berbeda. Tentu Rasulullah SAW orang nomor satu. Jadi hukum bagi orang-orang yang awam itu dilarang keras langsung mengikuti Al-Quran tanpa ahli, tanpa lewat orang ahli. Saya kasih contoh. Satu orang semangat belajar bahasa Inggris. Ini kita tidak bicara, pembicaraan kita tidak kaitkan langsung dulu dengan kudrat Allah. Kalau langsung dengan kudrat Allah ya, tanpa belajar dari siapapun orang langsung bisa mengerti. Tetapi kita belajar di bawah tahtal asbab, karena dunia darul asbab. Satu orang tidak paham sekali bahasa Inggris. Cara membaca itu dia paham, bisa membaca bahasa Indonesia. Hejaan dalam bahasa Indonesia, dalam huruf apa itu? Huruf abjad kan? Berbeda dengan ejaan dalam bahasa Inggris. Maka untuk memahami bagaimana cara membaca huruf abjad dengan ejaan bahasa Inggris dari bahasa Indonesia, tidak bisa dia belajar dari orang yang pakar bahasa Indonesia. Atau tidak bisa dia belajar tanpa guru yang mahir dalam bahasa Inggris. Nanti berantakan. Dia lihat di situ tulisan nih sama tulisannya dengan bahasa Indonesia. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, lanjut selesai SMP, SMA. Dia tidak pernah misalkan nih, contoh saja, walaupun dalam pelajaran sekarang anak SD kadang sudah diajarkan juga bahasa Inggris. Dia tidak pernah mendengar orang berbahasa Inggris, tidak pernah belajar ejaan dalam abjad bahasa Inggris, dan seterusnya. Kalau orang itu nekat mengambil buku bahasa Inggris, kemudian dia membaca dengan percaya diri di depan publik, orang yang dengar bilang apa? Masya Allah, mahirnya, pintarnya. Begitu kah? Kalau orang bilang, wah gobloknya. Padahal hitung-hitung dari pandangan kacamata agama, belajar bahasa Inggris tidak wajib. Wajibul ain kalau wajib kifayah masih bisa. Mungkin. Kenapa? Bisa. Karena orang Inggris yang belajar agama, tentu orang-orang yang mengajarkan orang Inggris agama itu harus memahami bahasa Inggris. Jadi wajibul ain tidak wajibul kifayah. Iya. Supaya apa? Diartikan arti itu Al-Quran dan seterusnya. Supaya orang Inggris bisa memahami ayat Al-Quran dan mengajarkannya, bisa menerjemahkannya dan seterusnya. Itu saja sepakat kita tanpa belajar dari orang ahli akan bahaya, apalagi tanpa belajar. Jadi sama saja itu, kamu belajar dari yang bukan ahli atau kamu belajar tanpa siapa-siapa itu. Ujung-ujungnya itu kamu akan sesat dan menyesatkan. Al-Quran adalah kalamullah yang tidak ada duanya. Sebagaimana dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan Al-Quran itu, ketinggian derajat Al-Quran itu dibanding dengan kalam-kalam selain kalamullah itu sama dengan ketinggian Allah dibanding dengan derajat selain Allah itu. Tentu dia lebih spesial, lebih dalam, lebih hati-hati dipelajari, lebih betul-betul orang yang ahli. Itu pun nanti kepahaman yang dikasih oleh Allah, tadi saya sampaikan sebelumnya, levelnya juga akan berbeda-beda. Paham tidak? Nah, makanya walaupun imam-imam dan sahabat atau tabi'in dan tabi'in dari mereka itu para ulama, mereka bukan Rasulullah, tetapi mereka adalah pewaris
nabi-nabi, bagian dari nabi-nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh orang awam masuk dalam kategori orang awam itu, orang Wahabi itu. Belajar hanya 3 tahun, dapat doktor, dapat S1, S2, S3. Pulang-pulang sudah banyak buat pelencengan. Kenapa saya sampaikan mereka orang awam? Tidak sekali, tidak 2 kali. Lebih dari itu, mereka dalam menafsirkan dan memahami Al-Quran itu melenceng jauh. Dipakai untuk menguatkan pendapat sesat mereka itu. Jual Al-Quran dan hadis untuk mengelabui orang. Bahkan tidak sedikit dari mereka itu hanya ikut kajian, dicatat gurunya itu yang ada SS-nya tadi, sama dokternya menerangkan, dia tulis di buku itu. Ya Bu, 1 tahun, 2 tahun. Setelah itu sudah diizinkan buka kaji, kayak kita di Sulawesi. Saat dijumpai untuk dimintai pendapatnya itu, pertanggungjawabannya mengenai apa dasarnya kamu sesatkan orang. Dia bilang bahwa bagaimana saya bisa jawab, saya hanya modal bahasa Arab sedikit-sedikit. Kemudian saya hanya ikut kajian-kajian, sebelumnya saya belajar hanya 2 tahun. Kalau kamu merasa begitu, kenapa kamu mau berani menyesatkan amalan orang? Membid'ahkan amalan orang dan menyesatkan orang yang mengamalkan amalan itu. Kamu tidak tahu konsekuensinya itu, kamu tidak tahu hasil akhirnya itu. Menyesatkan orang tidak sesat, kamu sendiri jadi sesat. Mengkafirkan orang tidak kafir, kamu sendiri jadi kafir. Sama juga tidak menyesatkan orang sesat, jadi sesat. Tidak mengkafirkan orang kafir, jadi kafir. Mereka selalu berdalil, Rasul tidak buat, Rasul tidak memerintahkan. Ya, kamu bisa apa? Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk berijtihad. Surat An-Nahl, surat apa? Di sana Allah sampaikan, seandainya keputusan beristihad itu bukanlah satu keputusan resmi dari Allah, la akhadzakum fima akhadtum adzabun azim. Betul ayatnya ya? Laula kitabum minallahi sabaqa la akhadzakum fima akhadtum adzabun azim. Ini ayat ini tahu turunnya berkaitan dengan apa? Saat perang Badar selesai, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat Ahlul Badar yang jumlahnya kurang lebih ada 313 selesai berperang melawan orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Setelah Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum mendapat kemenangan dari Allah, maka kemenangan itu disertakan dengan sahabat menahan 70 pembesar dari orang kafir Quraisy. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, minta pendapat para sahabat, apa pendapat antum-antum mengenai ini tahanan, dipenggal kepalanya atau dibebaskan tapi ambil fidyah, tebusan. Yang tebusan itu bukan untuk kantong pribadi, dipakai untuk menguatkan perjuangan Islam. Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhuma, 2 sahabat, mengusulkan dengan tegas, ya Rasulullah, setiap tahanan diserahkan kepada keluarganya dan keluarganya sendiri yang memenggal kepalanya itu, kepala saudaranya yang atau keluarganya dari orang kafir, supaya di situ kita tunjukkan kepada Allah bahwa nisbat kami dengan mereka bukanlah nisbat ibu bapak, bukan nisbat keluarga, tetapi nisbat agama, nisbat Allah dan Rasulnya. Sementara Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhu mengusulkan, berpikir Abu Bakar, hari ini kalau dipenggal kepalanya akan menjadi ahli neraka selama-lamanya. Maka harapan dibebaskan saja, ambil fidyah. Hari ini menjadi musuh kita, besok kemungkinan hidayah turun dari Allah kepada mereka, ya jadi saudara kita, saudara seiman. Mereka selamat dunia akhirat. Maka Rasulullah SAW memberikan putusan sesuai dengan usulan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat, masa Rasul hidup masih ada wahyu itu turun. Ini perang Badar itu terjadi tahun 2 Hijriyah, di awal-awal di tahun itu, awal-awal turun ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Rasulullah SAW, beliau suci dari dosa kecil besar, sepakat ulama. Tetapi beliau tidak suci dari salah. Kenapa? Karena salah itu adalah bagian daripada
sifat manusia, ya, dengan catatan kesalahan itu tidak menyebabkan kesalahan yang fatal. Setelah keputusan Rasulullah tadi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka besoknya Abu Bakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis. Menangis. Umar lewat. Kenapa Rasul menangis? Umar bertanya, Rasulullah, jelaskan kepada saya apa yang menyebabkan engkau menangis, supaya saya juga ikut menangis. Rasulullah cerita sudah. Aslinya apa? Allah suka usulan kamu dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Tetapi Allah katakan, "Laula kitabun minallahi sabaqa la akhadzakum fima akhadtum adzabun adzim." Seandainya Alkitab di situ yang dimaksud adalah kebolehan dalam berijtihad. Kebolehan apa? Kebolehan dalam berijtihad. Seandainya kebolehan dalam agama ini, dalam menentukan satu hukum, ijtihad itu tidak diperbolehkan. Allahu Akbar, Rasul yang mempunyai derajat begitu tinggi di sisi Allah. Di bawahnya Abu Bakar setelah nabi-nabi dan rasul-rasul. Kata Allah, keputusan kamu dalam membebaskan orang kafir Quraisy dan mengambil fidyah, itu sebab itu azab yang besar akan menghampiri kamu. Maka Rasul sedih, merasa bersalah, menangis. Abu Bakar juga ikut menangis. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Rasul orang hebat, orang cerdas. 100 akal, 99 dikasih sama Rasulullah SAW. Sisanya dibagi-bagi itu satu. Orang yang paling dekat dengan Allah. Tetapi dalam momen ini Allah sampaikan kepada seluruh manusia sampai hari kiamat itu, yang baca ini ayat Al-Quran, wah, di momen ini kekasihku buat salah. Tetapi kesalahannya bukan kesalahan berdasarkan ketidakahliannya, tetapi kesalahan yang berdasarkan ahli. Sehingga apa? Kata Rasulullah, azab sudah sampai di pohon itu, atau azab sudah berada, sudah kelihatan. Tetapi Allah sudah putuskan di alam azali, istihad di dalam mengambil satu hukum dalam Islam itu diperbolehkan. Rasul, ada yang bilang ke Rasul saat itu betul. Na'udzubillah, tidak bisa. Dan kalau kita bilang Rasul salah, bukan di situ kita bilang mau dijatuhkan derajat Rasulullah, tidak. Tetapi itu penjelasan harus dijelaskan untuk apa? Supaya orang setelahnya itu memahami bahwa ijtihad dalam Islam itu bukan ilegal tapi legal itu. Bagi orang-orang yang ahli, para fuqaha. Paham tidak? Dan ayat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan mengenai ini ayat, di bawahnya itu ditulis oleh Imam Baydawi rahmatullah alaih. Makanya Rasulullah SAW lewat sabdanya beliau sampaikan, "Man ijtahada fa asaba falahu ajrun wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Barang siapa punya keahlian dalam beristihad dan dia beristihad betul, dalam istihadnya dapat 2 pahala. Dan barang siapa ahli dalam beristihad terus dia beristihad dalam istihadnya, dia salah, bukan dosa, tetapi apa? 1 pahala. Berkenaan dengan ini, saat Nabi kita Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Apa? Rasul bertanya sebelum mengutus, sampai di sana nanti engkau membuat satu keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran. Fa illam tajid, kalau kamu tidak jumpa dalam Al-Quran, terus kamu putuskan berdasarkan apa? Berdasarkan hadis. Kalau kamu tidak jumpa dalam hadis, lalu kamu putuskan lewat apa? Lewat berijtihad. Maka ijtihadnya orang ahli itu ada bukan ilegal tapi legal. Kalau ijtihadnya orang tidak ahli, kayak orang Wahabi, jangankan berijtihad yang zahir hadis Al-Quran saja itu dilarang bagi mereka untuk mengambil hukum dari situ secara langsung. Tidak boleh menyalahi aturan Allah dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalaupun dalam ada hadis Nabi SAW Nabi sampaikan, taraktul amrain, saya tinggalkan 2 perkara, Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dan, kalau kamu berpegang kedua itu, maka kamu akan selamat. Itu tentu bukan berarti setiap orang langsung kembali ke Al-Quran, langsung kembali ke Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW. Bahaya, membahaya.
Seperti contoh tadi itu, dalam mempelajari bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Sebab itu orang Wahabi akhirnya fatal dalam memvonis amalan-amalan yang orang aswaja. Para imam 4 itu mereka juga berselisih. Saya kasih contoh. Tahlilan tidak ada di kalangan Hanafiyah. Maulidan tidak ada dalam kalangan Hanafi. Dibilang bid'ah itu. Bukan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Isra' Mi'rajna. Amalan-amalan yang dibuat oleh orang-orang aswaja, khususan di Asia ini. Bahkan amalan ini juga dibuat oleh orang-orang Syafi'i di Jubuti sana. Saya punya beberapa teman di Jubuti sana itu. Mereka saat bulan Maulid itu, bulan di mana Nabi lahir, sering mereka kirimkan itu apa itu. Lewat WA, love itu gambar. Baru di situ tulis solawat. Tetapi di antara mereka ini, dalam majelis ilmu itu debatnya itu. Seperti guru-guru kami orang Hanafi. Dalam bombardir orang-orang Syafi'i itu. Seakan Syafi'i ini sudah tidak ada apa-apanya lagi. Tetapi di luar itu tidak ada permusuhan. Tidak ada dengki, tidak ada iri. Bahkan dari mereka yang datang ke Indonesia. Selesai sholat, duduk ikut berzikir. Padahal dalam mazhab mereka berzikir itu bid'ah setelah sholat. Doa bersama, imam berdoa. Kemudian makmum mengamini. Menurut penelitian orang-orang Hanafi, itu adalah amalan bid'ah sayyi'ah, yang mengamalkan itu berdosa. Tetapi kenapa mereka sendiri mengamal saat datang ke Indonesia, selesai sholat, ikut zikir bersama. Saat imam berdoa, mereka angkat tangan berdoa juga. Bukan kayak orang-orang Wahabi. Selesai salam kiri kanan berdiri langsung cerita di belakang. Orang lagi zikir di sini ribut dia di belakang. Kadang buka HP. Putar tidak tahu apa yang diputar. Kenapa seperti ini? Karena imam-imam yang mereka ikuti adalah orang ahli. Mereka berselisih. Tetapi mereka memahami bahwa derajat perselisihan kita ini adalah derajat dhon. Karena yang berijtihad dari kalangan Syafi'iyah juga orang ahli. Dan berijtihad dari kalangan Hanafiyah juga orang ahli. Mereka salah, kami betul. Kami dapat pahala 2, mereka dapat pahala 1. Mereka betul, kami salah. Mereka dapat pahala 2, kami dapat pahala 1. Sebagaimana imamnya begitu, ulama-ulama dari kalangan mereka yang punya keahlian dalam memahami Al-Quran, hadis, ijma, qiyas juga begitu. Maka yang mengikuti orang-orang ahli juga seperti itu. Jadi tidak ribut. Kalau yang mengamalkan itu orang tidak ahli. Subhanallah. Itu orang-orang Hanafi itu kalau membantai orang-orang yang tidak ahli di negaranya itu tidak main-main. Tidak main-main. Tidak ada abu-abu. Pembantai sama yang saya maksud di sini bukan ambil senjata dibunuh. Tetapi di dalam pelajaran, di luar pelajaran, bagaimana mereka berjuang untuk menarik mereka dari amalan tadi, mengeluarkan mereka dari amalan tadi, masuk dalam amalan yang mereka buat. Yang menurut pandangan ulama mereka itulah amalan yang bagus dari kacamata agama. Sehingga yang bikin maulid di negara mereka itu jelas-jelas dibombardir dengan dalil-dalil, dan di lapangan juga mereka diajak, ada yang dengan cara tegas, ada yang cara lembut, dirangkul dan dikeluarkan dari amalan itu supaya jangan lagi buat itu amalan. Kenapa? Yang berlawanan dengan mereka bukan orang ahli. Sementara kalau yang ahli dengan ahli berselisih, karena mereka memahami apa keputusan Allah, apa keputusan Rasulullah SAW. Walaupun dalam pandangan mereka orang Syafi'i amalan ini salah, tetapi itu mereka hormati. Kenapa? Imam Syafi'i mereka yakini adalah seorang mujtahid. Imam Nawawi adalah seorang mujtahid. Ibnu Hajar Asqalani Hafidzuddin rahmatullahi alaihi seorang mujtahid. Kemudian Ibnu Hajar Haytami rahmatullahi alaihi seorang mujtahid. Zakaria Al-Ansari rahmatullahi seorang mujtahid. Imam Mahali, Imam Suyuti rahmatullahi alaihi seorang mujtahid. Orang Wahabi tidak paham ini. Ditutup sama Allah kepaham. Makanya hanya 3 tahun belajar pulang-pulang. Tahlil bid'ah. Maulid bid'ah. Sesat. Isra Mi'raj bid'ah sesat. Masuk rumah baru orang tasyakuran, kasih makan orang. Rasul tidak buat. Kamu punya level ijtihad atau tidak? Kamu memahami dalil dari orang ahli atau tidak? Kalau mereka jawab, kami memahami dari orang ahli. Siapa yang ahli dari kamu?
tanpa mengurangi rasa hormat sebagai sesama manusia. Kalau kamu tunjukkan Muhammad bin Abdul Wahab, kamu tunjukkan Albani, dan seterusnya. Itu ulama-ulama yang tidak diakui oleh orang-orang bermazhab, ulama-ulama bermazhab. Bahkan ulama bermazhab mengatakan mereka-mereka itulah sumber wujudnya fitnah. Orang begitu, kamu pakai dalil kepahaman mereka untuk menghantam ulama-ulama yang punya kapasitas ya. Jaka sembung bawa golok menyambung. Al-Quran menjelaskan wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu apa yang dikasih ambil. Maksudnya apa yang Rasul contohkan, apa yang Rasul perintahkan, kamu jalankan. Apa yang Rasul larang, maka kamu tinggalkan. Tentu dalam larangan usul fikih juga ada yang haram, ada yang makruh tahrimi, ada yang makruh tanzihi. Itu dalam usul fikih. Pembagian ini tidak didapat dari zahir Al-Quran dan hadis. Ini melalui ijtihad para ulama. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW juga tidak semua wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnah juga terbagi menjadi dua, hayat, abad dan hayat yang muakkad, ghairu muakkad. Ada yang boleh. Ini tidak dipahami sama orang Wahabi karena mereka tidak ahli. Kenapa? Dalam zahir hadis Al-Quran tidak dijelaskan pembagian ini secara gamblang. Seperti itu. Sekarang tidak, yang dikasih ambil, yang dilarang tinggalkan. Kalau Rasul tidak kasih alias tidak buat. Kalau Rasul tidak kasih alias tidak perintahkan. Kemudian sudah tidak buat, tidak perintahkan, tapi tidak ada larangan. Secara gamblang dari Al-Quran dan hadis ijma. Maka disitulah peran para ulama mujtahid untuk menentukan hukum, tentu lewat bimbingan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Untuk menentukan hukum itulah peran ulama. Peran para fuqaha, peran para mujtahidun. Amalan-amalan baru yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada zaman terbaik itu. Maka peran para ulama untuk menentukan hukum tidak langsung memvonis tidak sesat, syirik. Nanti apa yang kamu klaim itu akan menjadi bumerang bagi kamu sendiri. Saya tanya sama seluruh orang Wahabi, sampaikan kepada saya, di zaman Nabi, zaman sahabat, adakah orang itu mondok pergi ke Madinah, mondok selama 3 tahun, tinggal di asrama? Atau 3 tahun atau berapa tahun berangkat ke Yaman Selatan sana itu? Tidak ada. Bahkan cara belajar itu setelah Nabi Shallallahu kalau zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah sholat beliau kasih nasihat pelajaran ada tanya jawab atau ada yang mau bertanya tunggu momen di mana Rasul punya waktu kadang ke rumah kalau Rasul tidak sibuk tidak istirahat di jam beliau siap menerima tamu. Sahabat juga kayak begitu, datangi sahabat ada yang mendengar hadis ini diingat seorang sahabat tapi tinggalnya di Syam di Damas, datang ke sana bertanya mengenai satu hadis. Kalau sudah selesai hajatnya, pulang lagi. Atau mungkin mau lanjut safar, mau bertanya sama sahabat yang mana atau ulama mana lagi, lanjut lagi. Sezaman tabi'in juga begitu. Wujudnya madrasah itu. Madrasah. Itu nanti tidak tahu di abad-abad keberapa itu. Jadi kalau mau ikuti bi'ainihi, seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan menganggap apa yang tidak dibuat oleh Rasulullah, apa yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah satu amalan bid'ah dan sesat. Allahu Akbar. Seluruh pondok pesantren di seluruh dunia harus bubar. Jadi kalaupun ada yang pergi ke Madinah belajar, belajarnya di Masjid Nabawi itu. Tidak boleh ada yang ke asrama-asrama di ma'ahad itu. Tidak boleh. Paham tidak? Jadi semua harus ke Madinah. Karena saat Nabi masih hidup semua belajar di Madinah. Jadi kita cari saja itu tempat-tempat di mana sahabat kalau kita turun sahabat ke Syam, berarti kita harusnya ke Syam. Setelah itu orang-orang yang menuntut ilmu yang berlawanan dengan cara Nabi mengajarkan ke sahabat, cara sahabat mengajarkan ke tabi'in, cara tabi'in mengajarkan ke tabi'in, haram sudah hukumnya.
Kalau ikut orang Wahabi, itulah risiko mengikuti orang tidak ahli. Jadi saya kembali bahwa kalau Rasul tidak memberi lewat perbuatan, lewat sabdanya, terus tidak ada larangan, tapi ada dalil umumnya, maka disitulah peran ulama untuk menentukan satu hukum yang menjadi pewaris para nabi. Apakah dia bagian dari menambah dalam ajaran agama? Tidak. Saat Mu'adz berijtihad dalam menentukan satu hukum di Yaman, apa itu menambah dari agama? Menambah? Jelas tidak. Justru saat Mu'adz menjawab setiap pertanyaan Nabi SAW saat ditanya pertanyaan yang terakhir itu, terus beliau jawab bahwa saya kalau tidak jumpa dari hadis, saya berijtihad untuk menentukan satu hukum. Rasul justru bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah membimbing Rasul. Ini Rasul diutus langsung sama Allah. Mu'adz adalah Rasulnya Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad yang utus Mu'adz ke Yaman. Dan ini menjadi bekal bagi ulama-ulama yang punya kapasitas dalam beristihad sampai hari kiamat. Paham tidak? Kalau seperti itu, adem dalam belajar itu. Jadi perbedaan di antara ulama itu, perselisihan di kalangan para ulama itu tidak bisa dihindari. Tetapi ahli atau tidak itu saja. Kalau ahli enak, tidak ahli nanti perbedaan itu memunculkan permusuhan. Perbedaan itu memunculkan rasa iri. Memunculkan itu akan memunculkan perasaan sombong, sifat sombong. Perbedaan itu akan memunculkan keretakan di antara umat-umat Islam. Jadi perbedaan orang yang tidak ahli itu, perdebatan, perselisihan itu dilarang dalam agama. Makanya orang-orang awam itu dilarang berdebat masalah agama. Nanti masing-masing menurut saya, kutip ini ayat, kutip ini hadis. Tetapi tidak tahu kedalaman mengenai itu ayat, kedalaman mengenai itu hadis. Tidak tahu juga ayat lain. Yang kamu kutip ayat lain, apa kata ayat lain mengenai ini ayat juga. Karena Al-Quran, ba'duhum yufassiru ba'd. Al-Quran terkadang menafsirkan sebagian ayat yang lain. Kadang Al-Quran menghapus sebagian ayat yang lain. Sehingga hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga perdebatan di antara orang tidak ahli sama-sama atau orang ahli tidak ahli melawan orang ahli itu menjadi satu kerusakan yang fatal itu. Makanya Ibnu Hajar Haytami rahmatullahi alaihi beliau sampaikan orang tidak ahli kalau meluncurkan fatwa itu seharusnya pemerintah yang berkuasa saat itu kasih hukuman. Karena fatalnya itu lebih daripada orang yang belajar bahasa Inggris tanpa guru atau belajar dari orang yang tidak ahli. Itu saja. Kalau begitu kan orang Inggris jadi marah, apalagi dia tidak dalam rangka buat lucu, dia serius. Dia merubah cara baca, dia merubah terjemahnya sembarangan. Mau marah orang Inggris itu. Kalamullah dan sabda Nabi SAW yang merupakan tulang punggung dalam agama Islam. Mau dipahami seenaknya. Tunggu kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mau mereka itu kalau dibilang ini ada masalah khilafiyah. Tidak mau dia. Ngotot, tidak ada Rasul buat, tidak ada Rasul perintahkan. Dia tidak sadar yang tidak dibuat, tidak diperintahkan. Karena ada dalil umumnya. Tetapi tidak ada juga larangan. Kenapa kau sewot? Padahal kamu tidak ahli. Sebab itu akhirnya amalan yang dibuat oleh orang-orang Islam berdasarkan kepahaman orang ahli dalam memahami Al-Quran dan hadis dibilang apa? Bid'ah sesat. Maka tidak salah kalau munculnya Wahabi disebut dengan munculnya tanduk dari satu tempat di Arab saya disebut dengan Najd. Nah, sebagaimana sampaikan oleh seorang ulama besar dari kalangan Hanafiyah yang bernama Syekh Abdul Aziz rahmatullah alaih. Beliau katakan bahwa munculnya Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah sebab untuk munculnya fitnah itu.
Cuma kan kalau orang berada dalam kegelapan tidak pernah lihat terang. Dia bilang, kamu dalam kegelapan itu. Mana dia bisa tahu kalau dia gelap? Orang yang berada dalam kegelapan tidak bisa membedakan mana gelap mana terang. Kau bilang, kamu dalam keadaan gelap, berada dalam posisi gelap itu. Dia bilang, siapa yang bilang saya dalam kegelapan? Dengan izin Allah, kalau dikeluarkan dari kegelapan, pas dia dapat cahaya, baru dia bertobat, menyesali. Begini. Begitu. Kayak orang seumur hidup tidak sholat, dia anggap sholat tidak sholat biasa saja. Kamu bilang sholat penting-penting, apa pentingnya sholat? Apalagi dia dililiti dengan banyaknya uang, banyaknya harta, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi tatkala nur hidayah datang dari Allah ke hatinya, berubah dia. Dia menangis. Seandainya dulu saya meninggal seperti itu, jadi apa saya nanti di akhirat? Orang-orang Wahabi juga seperti ribut di mana-mana ribut. Maka itu semua bersumber dari karena orang Wahabi selalu membawa narasi ikuti dalil. Tidak ada dalil jangan diikuti. Kamu bisa tahu tidak ada dalil atau ada dalil dari mana sementara kamu tidak ahli. Dan kamu tidak mau mendengar ucapan orang ahli. Sudah merasa pintar sendiri. Dibilang ikuti dalil. Padahal seharusnya bahasa yang betul itu apa? Ikuti dalil lewat fahamnya orang ahli. Dan itu sudah turun temurun dari dulu. Makanya Allah turunkan Al-Quran tidak langsung kepada setiap manusia. Allah Maha mengetahui dan bijaksana. Diturunkan sama satu orang yang ahli jelaskan. Dari yang dijelaskan kepada setiap orang yang duduk itu. Juga semua yang duduk di depan itu punya kepahaman berbeda. Makanya tadi saya sampaikan, sahabat tidak semua diizinkan memberi fatwa. Abu Musa Asy'ari pernah bersalah dalam ilmu waris dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Musa Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Musa paham Abdullah bin Mas'ud ini adalah radhiyallahu anhu, pada salah satu sahabat yang masih Nabi hidup sudah diizinkan memberi fatwa. Walaupun Abu Musa ini juga mempunyai suara indah dalam membaca Al-Quran. Tetapi saat beliau berbeda dengan Abdullah bin Mas'ud, beliau lebih memilih tinggalkan pendapat, ikuti Abdullah bin Mas'ud. Orang Wahabi ngototnya minta ampun. Bicara di itu media, mic-nya saja 1, 2, kala-kala presiden. 1, 2, 3, 4. Sudah begitu suaranya urat-uratnya tung. Kalau betul tidak apa-apa. Kalau salah ngaca bro. Nah, paham tidak? Kalau betul ya bagus. Tapi yang jadi masalah sudah salah ke sekarang suara lagi. Urat malu sudah putus. Biar satu dunia bilang salah, fitnah, sesat. Masih terus bela diri. Semoga dapat hidayah dan petunjuk dari Allah untuk kembali ke jalan lurus. Semoga bermanfaat. Subhanallah.